Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Pada pagi hari ini menunjukkan waktu sekitar jam 5 subuh. Jam 5 lewat lah, 5 pagi ya. Posisi sekarang saya ada di gudang ya. Inilah gudang saya, gudang kecil-kecilan. Jadi dikarenakan saya punya toko atau minimarket kecil, maka gudangnya juga kecil. Nah, pada pembahasan kali ini saya mau review nih rak kemarin yang saya janjiin, yang udah saya ambil dari yang sudah saya beli dari sebuah swalayan yang tutup. Nah, ini saya mau liatin hasil jadinya. Nah, kenapa saya beli rak ini untuk gudang? Dikarenakan saya punya gudang ukurannya sempit. Ini ukurannya paling sekitar 4 kali 4 ya. Ya sekitar 4 kali 4 ukuran gudang. Itu di luar toko ya. Artinya gudangnya di sebelahnya. Dan gudang ini saya peruntukkan untuk barang-barang yang baru masuk. Artinya gini, kalau ada barang dari supplier datang, tidak langsung saya masukkan ke dalam toko, tapi harus difilter dulu di gudang ini. Dan di gudang inilah tempat saya memfilter apakah barang ini mengalami kerusakan dari supplier. Misalnya nih, kita ada order susu, misalnya susu seperti ini. Nah, susu tarik-tarik misalnya kan, apakah ketika barang datang, susu ini datang dari supplier atau dari distributor, mengalami lecet atau tidak, misalnya penyot, gepeng, bocor. Nah, itu saya ceknya di gudang. Setelah dicek di gudang, maka di list, dibikin daftar, lalu dimasukkan dan diinputkan ke sistem. Nah, jadi yang input sistem itu di gudang ini. Jadi barang-barang semua masuk gudang dulu, baru diinput di sistem, baru nanti bisa diakses di kasir. Jadi buat teman-teman, saya mau mengatakan juga bahwa pentingnya gudang ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan juga untuk minimarket atau toko sembako ya. Dikarenakan jika kita tidak memiliki gudang, barang yang berlebih, artinya misal kita punya kapasitas toko atau ukuran minimarket kecil, maka pasti akan ada barang yang berlebih atau overload. Tak mungkin kita mau masukin semua barang secara berdesak-desakan di dalam toko. Sangat tidak mungkin, dikarenakan nanti pasti hancur-hancuran seperti apa, bakalan berserakan dan susah ditata. Makanya sebagian barangnya kita tata, kita ambil di gudang. Nah, ada lagi problemnya. Jika kita sudah punya gudang, tapi gudang kita tidak besar, kita punya keterbatasan ruang. Kalau kita taruh hanya di lantai, kita susun-susun, itu akan sangat menyulitkan. Menyulitkan apa? Yaitu menyulitkan ketika kita mau mencari barang tersebut untuk display, karena barangnya bertumpuk-tumpuk di lantai, berserak-serakan di lantai, itu sangat susah. Sangat-sangat susah dicari. Apalagi misalnya bertumpuk, ada beras, ada jagung yang satu goni, tiba-tiba ada susu yang kayak gini. Ini kan berat nih, kalau satu satu paknya ada isi 24, ini berat sekali ya teman-teman. Jadi inilah gunanya rak yang dipasang di gudang. Jadi gudang pun pakai rak gitu. Nah, seperti ini. Ini hasil dari rak yang saya kemarin beli bekas swalayan yang tutup. Ini dia barangnya. Dan ini sekarang sudah rapi. Gudang saya pun rapi teman-teman. Kenapa rapi? Karena saya pakai rak gondola. Jadi ingat ya, rak gondola itu tidak hanya bisa dipakai untuk di toko atau di minimarketnya, tapi juga di gudang. Oke, ini saya mau review nih. Nah, kita review rak hasil jadinya ya. Ini yang sudah jadi. Prosesnya kemarin saya tidak sempat memvideokan karena saya sibuk merapikan ini ya. Nah, ini ada beberapa tingkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ini kalau dilihat dari jauh ya teman-teman. Ini kondisi rak gondola gudang saya. Nah, sebagian kenapa kosong? Karena semalam barangnya sudah dimasukkan ke toko ya. Jadi memang kosong. Jadi kalau di gudang ini sebagian kosong bagus, karena kenapa? Nanti ada barang lain masuk lagi, kita masukin ke dalam sini bagian-bagian yang kosong. Misalnya hari ini bakal ada datang barang dari salah satu distributor atau supplier kami ya. Nanti datang langsung masukin sini, kita input di sistem. Nah, inputnya di mana nih?
Ini meja kerja admin yang tukang input. Nanti dia kalau datang dia input di sini. Hanya pakai laptop doang. Dan meja satu ada scanner barcode satu. Nah, ini untuk khusus di gudang ya. Nanti saya bakal nge-review masalah sistem, khusus masalah aplikasi apa yang saya gunakan di gudang pun apa aplikasinya, semua nanti kita bahas satu persatu. Tapi khusus hari ini kita mau review aja rak gondola di gudang ya, yang bekas kemarin. Nah, ini juga raknya tidak banyak sih. Nah, ini rak yang masih kosong ya teman-teman. Di bawahnya ada saya taruh gula. Ini barang-barangnya sudah banyak habis karena sudah dimasukin ke toko. Nah, ini kuat ya teman-teman. Ini hasil yang sudah saya cuci, saya bersihkan nih. Oh, ini dia. Ini kuat banget nih. Untuk menahan beban berat seperti gula ini, rak gondola ini mampu. Ini ada sekitar, kemarin ada masuk ya dari atas sampai bawah itu mungkin sekitar 150 kilo. Rak ini kuat nahan beban berat seberat itu ya. Nah, ini untuk kopi, ini teh Javana, di atasnya ada Nexstar, jajanan gitu. Ini ada apa nih, mie bijak. Oke, gitulah teman-teman. Kita putar-putar yuk gudang saya yang sempit dan minimalis ini. Nah, ini susu yang berat. Nah, ini ada beras ketan, kita taruh ya. Intinya ini raknya bagus, kuat, dan harganya murah. Nah, di sebelahnya juga nih ada barang-barang lain lagi. Nah ini yang sudah padat ya teman-teman. Ini sudah padat, kiri kanan sudah padat nih. Nah, ini raknya sudah tersusun rapi barang-barang gudang. Tuh bisa dilihat sampai bawah-bawah ya. Nah, ini juga banyak di atas. Raknya juga bagus, kuat dan rapi. Nah, itu dia. Ini banyak ya teman-teman barangnya. Cuman raknya nggak begitu banyak, hanya 3 pasang ya. Tapi cukup lah untuk gudang, karena jika barang ini dirapi-rapikan di dalam gudang dengan rak, kondisi pakai rak, maka otomatis akan muat lebih banyak ketimbang tidak pakai rak ya. Jadi saran saya kalau teman-teman punya gudang minimalis ya, kalau gudangnya besar nggak apa-apa sih ditaruh di lantai juga nggak apa-apa. Tapi kalau gudang teman-teman kecil atau memang nggak ada lagi, misalnya teman-teman buka warung, toko sembako atau minimarket di perumahan, biasanya itu kalau perumahan atau perumnas itu rumahnya kecil-kecil, sehingga ketika teman-teman buka toko atau warung atau minimarket, maka kebutuhan akan tempat itu semakin besar, sehingga pasti sempit, susah sekali mau pasang untuk gudang kan. Jadi kalau misalnya ada ruang sempit yang teman-teman manfaatin untuk gudang, jadi sebaiknya yang dilakukan adalah membeli rak atau memasang rak di gudang. Karena kalau ditaruh di lantai seperti yang saya bilang tadi, akan berserakan dan susah dicari karena barang bertumpuk-tumpuk. Tapi ketika teman-teman taruh barangnya ini taruh di rak, maka akan rapi dan muatannya akan lebih banyak dan akan lebih enak lah pokoknya. Oke gitu ya teman-teman. Nah, ini kondisi raknya sekarang, muat banget, asik banget lah pokoknya tuh ya teman-teman. Nah jadi kuat, saya senang nih dengan rak ini, karena rak ini kapasitasnya lumayan luar biasa, barangnya murah, harganya maksudnya harga raknya itu murah, tapi bisa untuk kapasitas gula yang seberat ini pun bisa. Oke teman-teman, jadi pembahasan hari ini masalah rak dan gudang ya. Apa fungsi rak, apa guna rak di gudang, dan gimana ya, seperti yang saya deskripsikan atau saya jelaskan kepada teman-teman. Oke, untuk informasi buat teman-teman, saya membuat video ini benar-benar sesuai dengan pengalaman saya, sesuai apa yang terjadi di toko saya. Jadi tidak ada settingan di dalam video ini. Video ini juga video biasa saja, tidak ada yang aneh. Dan saya hanya merekam video ini menggunakan handphone, yaitu Redmi 5A.
Xiaomi Redmi 5A. Jadi mohon maaf buat teman-teman kalau yang gambar video yang saya sajikan, saya tampilkan itu kurang baik atau masih pecah-pecah atau blur atau gimana lah, karena tidak ada yang ngambil gambar. Saya ngambil sendiri, HP saya taruh, lalu saya ngomong ngoceh gini ya, seperti ini. Nah, selain itu teman-teman, hal yang perlu diperhatikan untuk rak yang kita taruh di gudang ini harus sering dibersihkan. Jadi ini dibersihkan. Nah, di sini ini sering ada debu teman-teman. Dibersihkan pakai lap ya. Bersihkan pakai lap. Nah, di atasnya ini dibersihkan pakai lap. Fungsi dan tujuannya apa? Supaya tidak karat. Karena kalau karat dia jelek nanti teman-teman. Karena ini kalau warna saknya ini sudah karat, susah mau diapain juga susah, mau disemprot pakai pilox juga jelek gitu kan, mau nggak mau dibersihin, disemprot mungkin pakai airbrush ya, tapi kan keluar biaya mahal. Jadi intinya untuk perawatan rak itu sendiri harus sering dilap dan dibersihkan, apalagi di gudang ya. Gudang kan tidak seperti toko. Biasanya gudang itu cenderung dengan eh, tidak begitu dipikirkan dan tidak begitu dirawat, karena gudang tidak ditampilkan di display untuk pelanggan, sehingga yaitu kesadaran kita aja sebagai uh, orang toko atau orang minimarket yang memiliki ataupun bagian orang yang kerja atau manajemennya untuk membersihkan. Oke gitu teman-teman. Jika ada pertanyaan sekitar rak gondola, bisa teman-teman komen ya di bawah. Dan jangan lupa bantuan teman-teman untuk mensubscribe channel Nggak Genah Bos. Channel saya memang aneh ya, Nggak Genah Bos. Tujuannya supaya apa? Agar saya lebih semangat tentunya mengebuat video-video yang berkaitan dengan minimarket. Karena akhir-akhir ini memang saya lagi ngebahas minimarket. Tapi mungkin teman-teman di next video suatu saat saya tidak ngebahas minimarket lagi, mungkin sebagiannya. Mungkin saya akan membahas bisnis-bisnis lain atau usaha-usaha lain atau tentang hal-hal lain supaya channel ini tidak monoton. Jadi semua kalangan, semua orang bisa menikmati. Ya, teman-teman tolong di-subscribe channelnya. Dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun ini mungkin saya akan fokus ya untuk ngebahas retail lah, masalah-masalah seperti ini, terutama minimarket. Teman-teman, nanti kita ngebahas masalah sistem. Ya, apa itu pentingnya sistem dalam sebuah usaha minimarket atau toko kelontong, dan aplikasinya pakai apa yang di kasir, aplikasi di gudang pakai apa. Nah, nanti kita bahas supaya lebih seru dan teman-teman bisa menjadi dapat ilmu yang mungkin bisa diterapkan di usaha teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja pertemuan kita kali ini di video tentang rak gondola dan gudang. Ya, rak gondola dan gudang atau rak gondola yang dipasang di gudang. Nah, cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Genah Bos. Salam retail.